warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Pujiawati. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 Hukum Bisnis D3 Akuntansi kelas 2A Universitas Bengkulu. Di sini saya dengan kelompok saya yaitu Ana Maria Simamora, Bella Tri Jessica, Agung Aprilio, Febriana Elsa Putri, Tiara Prispitasari, dan Anissa Marsanda akan menjelaskan tentang arbitrase perdagangan Indonesia dan internasional. Oke, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bella Tri Jessica. Mungkin Bella Tri Jessica untuk mempersingkat waktu, silakan memulai presentasinya. Terima kasih, Puja. Baik. Arbitrase perdagangan Indonesia dan internasional. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitre, yang merupakan bahasa Latin dan memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Priyatan Abu Said dalam buku Hukum Perdagangan Internasional karya Serdika Aprita dan Rio Aditya, arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahan akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak ketiga. Sementara itu, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Oke, untuk jenis-jenis arbitrase saya minta Agung untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Puja. Sini jenis-jenis arbitrase. Priyatna Abdul Rasid mengungkapkan arbitrase adalah dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang ini sebagai berikut. Yang pertama, quality arbitration yang menyangkut permasalahan kontraktual yang dengan sendirinya memerlukan para arbitrator dengan kualifikasi teknis yang tinggi. Kedua, technical arbitration yang tidak menyangkut permasalahan faktual sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam penyusunan dokumen atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak. Yang ketiga, mixed arbitration, yaitu untuk sengketa baik permasalahan faktual maupun hukum. Saya kembalikan kepada Puja. Oke, baiklah. Mungkin untuk selanjutnya lembaga arbitrase akan dijelaskan oleh Tiara. Apakah Tiara bisa? Bisa aja. Oke, silakan Tiara. Lembaga arbitrase di Indonesia. Bani Arbitration Center, Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bani didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri di Indonesia, Kandis, melalui SK nomor SKEP 152 DPH 1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola oleh Dewan Pengurus dan diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasehatan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan ekspor bisnis. Dengan status sebagai organisasi arbitrase di Indonesia pertama dan terkemukan di tingkat nasional dan internasional, dan dengan pengalaman lebih dari 4 dekade, kini Bani
telah memiliki lebih dari 160 arbiter profesional yang berlatar belakang dari berbagai profesi dan keahlian baik kebangsaan Indonesia maupun asing. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Oke, baiklah. Itulah penjelasan tadi ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut dengan peluang penyelesaian arbitrase internasional di Indonesia. Oke, saya minta Anna Maria, apakah bisa? Baik, terima kasih Puja. Saya akan membacakan peluang penyelesaian arbitrase internasional di Indonesia. Arbitrase telah menjadi primadona untuk penyelesaian sengketa bisnis skala internasional. Terbukti dari banyaknya contoh kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pakar hukum arbitrase Vincent Santoso menjelaskan bahwa arbitrase banyak dipilih karena ada beberapa alasan. Pertama, arbitrase menjadi sarana untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional. Populer karena adanya Konvensi New York tahun 1958 yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di 168 negara. Jelas Vincent dalam keterangannya dikutip pada Kamis. Untuk saat ini, dia menyebut ada 5 lembaga arbitrase internasional yang paling disukai para investor yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis. Yaitu ada lembaga tersebut, yaitu ada International Chamber of Commerce atau ICC, London Court of International Arbitration (LCIA), Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC), China International Economic and Trade Arbitration Commissions atau CITEC, dan Singapore International Arbitration Center atau SIEC. Mungkin cukup. Oke, terakhir perkembangan arbitrase internasional di Indonesia. Mungkin saya balik untuk itu, Febri, apakah bisa? Febri? Mungkin Febri nggak bisa. Oke, dilanjutkan oleh Bella. Bisa, Bella? Siap. Oke, selanjutnya Bella. Oke. Perkembangan arbitrase internasional di Indonesia. Bagaimana dengan perkembangan arbitrase di Indonesia? Vincent Santoso juga menyampaikan penjelasan mengenai peluang digelarnya arbitrase internasional di Indonesia. Terlebih, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga berpotensi menjadikan arbitrase sebagai jalan penyelesaian sengketa bisnis skala internasional. Oke, itulah isi PPT dari materi yang kami dapatkan di kelompok 4 ya teman-teman. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari teman-teman saya sampaikan, yaitu arbitrase adalah suatu penyesuaian sengketa perdata, yaitu seperti dijelaskan ada banyak jenis arbitrase, yaitu Priyatna Abdurrashid, Quantity Arbitration, Technical Arbitration, dan Millage Arbitration. Dan ada lembaga yang menang arbitration itu adalah Bani Arbitration Center. Dan terdapat peluang dan arbitrasi ini adalah peluangnya sangat besar untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia dan di internasional. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan di kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan, bisa di komen, di komentar, atau apapun itu ya teman-teman. Jadi kami bisa menjadikan kami untuk belajar terus-menerus. Mungkin ada kata per kata yang kurang berkenan di kelompok kami ini. Kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Oke, saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.